Halo guys, welcome back to my channel Keren Senpai. Oke, kali ini gue akan membuat yaitu sebuah tutorial yang ada di akun Dikchan, yaitu tutorial jadi laser yang bisa dipakai template atau bisa digunakan sebagai template atau juga bisa diupload sebagai template. Nah, sebelum itu jangan lupa tekan subscribe, like, comment, dan share biar gue makin semangat bikin tutorialnya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke tutorialnya. Oke cuy, kita sudah masuk ke dalam aplikasinya dan gue menggunakan yaitu aplikasi CapCut versi 920, yaitu versi modnya. Dan untuk link download CapCutnya yang ori atau modnya sudah ada di pin komentar atau di deskripsi. Dan sebelum lanjut ke tutorial, yaitu siapkan sebuah musik dan 3 foto ini. Untuk bagian mentahan musik dan sebuah fotonya, terutama juga termasuk tanda bitnya, sudah ada di deskripsi atau di pin komentar. Nah, untuk foto pertama kita atur menjadi durasi 7,8s atau 7,8 detik untuk durasi lebarnya. Untuk foto kedua atur menjadi 5,4s atau 5,4 detik. Dan untuk selanjutnya foto kedua yang sudah dibagi ini kita atur menjadi 2,7s atau 2,7 detik. Untuk foto terakhir kita atur menjadi 2,7s atau 2,7 detik juga. Dan untuk foto pertama kita tambahkan yaitu keyframe, 2 keyframe di bagian paling kiri dan di bagian tanda bit. Untuk keyframe kiri atur ke bagian bawah lalu ke bagian kiri. Lalu di bagian sebelumnya ini, sebelum tanda bit, tambahkan keyframe. Lalu atur geser ke bagian tengah, Nah, setelah itu yang bagian yang terakhir ini, untuk bagian keyframe ketiga geser ke bagian bawah. Nah, setelah itu kita tambahkan yaitu keyframe tiap tanda bit. Tambahkan keyframe, nah yang ini namanya keyframe. Kita tambahkan keyframe tiap tanda bit atau tiap titik kuning ini. Di bagian tengah masing-masing tiap tanda kuningnya, di bagian tengah yaitu tambahkan yaitu keyframe. Tambahkan keyframe di bagian tengahnya saja. Tambahkan keyframe di bagian tengahnya saja. Dan di bagian tengah yang pertama ini, geser yaitu ke bagian atas. Di bagian keyframe tengahnya saja yaitu geser ke bagian atas. Jangan terlalu atas juga. Setelah ini kita tambahkan yaitu kurva, yang ini kurva atau grafik, tekan grafiknya. Lalu di bagian keyframe pertama ini kita tambahkan yaitu kurva atau grafik, yaitu memantul 3. Lalu di bagian selanjutnya kita tambahkan yaitu grafik masuk 3. Selanjutnya tambahkan yaitu di keyframe selanjutnya yaitu grafik keluar 3. Lalu tambahkan grafik masuk 3. Lakukan selang-seling sampai akhir. Keluar 3, masuk 3. Di bagian kirinya ini tambahkan grafik keluar 3. Di bagian sebelah kanannya ini nih, tambahkan yaitu grafik masuk 3. Nah, setelah itu kita tambahkan yaitu di bagian foto kedua. Nah, di foto kedua tak perlu diatur, tak perlu ditambahkan keyframe, dan untuk foto ketiga tambahkan yaitu keyframe. Tambahkan di bagian tanda bit juga, lalu terapkan jadi tipis versi kalian.
Untuk tutorial jahit tipisnya sudah ada di video sebelumnya, dan bila kalian kurang ngerti, lihat saja video ini. Tambahkan itu 3 keyframe. Nah, di keyframe kiri geser ke bagian bawah kanan, lalu tipiskan dengan cara seperti ini. Tambahkan. Nah, di bagian keyframe tengah geser ke bagian kanan, lalu tipiskan seperti ini. Di bagian keyframe ketiga atau keyframe kanan geser ke bagian atas, lalu tipiskan seperti ini. Lalu tambahkan itu 4 keyframe di bagian yang kosong nih. 1 2 3 4. Di bagian yang kosong 4 keyframe. Lalu di 3 keyframe sebelumnya kita tekan keyframe, min keyframe, lalu plus keyframe. Loncati 1, hapus keyframe-nya, tambahkan keyframe-nya, loncati 1, hapus keyframe-nya, tambahkan keyframe-nya. Lalu di 4 keyframe tadi yang sudah ditambahkan tadi kita hapus saja. Bila kurang mulus, tambahkan yaitu di 3 keyframe ini, yaitu masing-masing 2 keyframe kiri dan kanan, hapus bagian tengah. Di ketiga keyframe ini. Nah, beginilah cara pembuatan jahit tipisnya. Lalu untuk selanjutnya kita perbesar, misalnya kita tambahkan yaitu keyframe di bagian pas 3 ini nih. Pas di belah kanan di bagian kiri antara kiri dan kanan bitnya, tambahkan yaitu keyframe. Lalu perbesar. Tambahkan keyframe di bagian tanda bit. Lalu tambahkan 2 keyframe di bagian sini nih. Lihat videonya. Lalu terapkan jahit tipis seperti sebelumnya, yang ini nih. Seperti sebelum yang sebagian yang pertama ini. Contoh di bagian keyframe kiri geser ke bawah lalu ke kanan, lalu tipiskan. Di bagian keyframe tengah geser ke bagian kanan lalu tipiskan. Di bagian keyframe kanan geser ke atas, lalu di bagian keyframe ketiga geser ke atas lalu tipiskan. Seperti video ini. Lalu terapkan yaitu tambahkan yaitu 4 keyframe di bagian yang kosong. 1 2 nih yang kosong nih. 3 4. Lalu yang 3 keyframe tadi kita hapus, tambahkan, loncati 1 keyframe, hapus, tambahkan, loncati 1 keyframe, hapus, tambahkan. Lalu di 4 keyframe tadi hapus semuanya. Di 4 keyframe tadi yang sudah ditambahkan tadi hapus, loncati 1 keyframe ke bagian kiri, hapus, dan seterusnya. Lalu muluskan dengan cara seperti video ini. Tambahkan di 3 keyframe ini yaitu kiri dan kanan, keyframe kiri dan kanan. Tambahkan masing-masing 2 keyframe. Dan ini hasil sementaranya. Nah, lalu tambahkan keyframe di bagian titik selanjutnya, titik bit selanjutnya. Lalu perbesar di bagian keyframe kiri nih. Besar. Di bagian titik yang bagian keyframe tadi kita hapus, tambahkan lagi. Lalu terapkan jahit tipis, tambahkan itu 2 keyframe. Nah, untuk caranya sama seperti sebelumnya. Bila kurang ngerti, ulangi saja video ini, atau video lengkap tutorial lengkap jahit tipisnya sudah ada di video sebelumnya. Dan di sini saya akan skip biar tak memakan waktu durasi lama. Lalu untuk keyframe tanda titik, lalu untuk titik selanjutnya di bagian foto kedua, tambahkan keyframe di bagian pas kanan ini. Ini keyframe di bagian kanan, tambahkan lalu perkecil. Tambahkan keyframe di bagian titik selanjutnya, lalu tambahkan yaitu 2 keyframe. Terapkan jahit tipis versi kalian atau versi gua, dan untuk
tutorial JTPS sudah ada video sebelumnya, atau bila kalian kurang mengerti cukup ulangi video ini atau lihat video berikut. Lalu di titik selanjutnya tambahkan keyframe, lalu perkecil di bagian kiri ini, lalu hapus tambahkan. Nah, terapkan JTP seperti versi kalian. Untuk cara penipisannya gak jauh beda, sama aja. Lalu tambahkan keyframe di bagian titik selanjutnya, lalu terapkan JTPS versi kalian, bahkan 3 keyframe terlebih dahulu, lalu terapkan JTPS versi kalian atau versi gua sendiri. Dan untuk tutorial penipisannya sama saja seperti sebelumnya, kalian lihat ulang lagi aja bila kalian kurang mengerti. Nah, di sini saya akan mempercepat sedikit. Lalu untuk titik selanjutnya, titik keyframe selanjutnya, tambahkan di bagian tengahnya saja, tengah antara kiri dan kanan titik bit, tambahkan yaitu keyframe, lalu tekan dasar, atur di bagian dasar yaitu di bagian putar, atur ke bagian 6 derajat, lalu skala perbesar. Untuk skala perbesar menjadi 125%. Lalu tambahkan keyframe di bagian titik bitnya, titik kuningnya, lalu tambahkan yaitu 2 keyframe kiri dan kanan. Lalu di 3 keyframe ini masing-masing geser fotonya. Nah, di keyframe kiri ini atau di keyframe foto pertama terapkan JTPS versi kalian. Nah, yaitu JTPS ke bagian kiri. Nah, di bagian keyframe kiri ini geser ke bawah lalu ke kiri, lalu tipiskan seperti video ini untuk cara penipisannya. Lalu untuk keyframe tengah atau keyframe kedua geser ke bagian kiri lalu tipiskan. Untuk keyframe ketiga geser ke atas lalu tipiskan. Geser ke atas fotonya lalu tipiskan. Setelah ini tambahkan yaitu 4 keyframe di bagian yang kosong. Lalu di 3 keyframe tersebut kita tekan hapus tambahkan, loncati 1 keyframe, hapus tambahkan, loncati 1 keyframe, hapus tambahkan. Lalu di yang 4 keyframe yang sudah ditambahkan tadi kita hapus saja 4 keyframe-nya ke 4 keyframe-nya. Lalu muluskan dengan cara tambahkan masing-masing 2 keyframe, lalu hapus di bagian keyframe tengahnya. Untuk cara pemulusannya seperti ini, gak jauh beda sama penipisan. Nah, lalu tambahkan keyframe di bagian titik bit selanjutnya, lalu di bagian tengah keyframe-nya antara kiri dan kanan titik bit tambahkan keyframe, atur di bagian dasar, atur putar menjadi -6. Dan untuk skala perbesar lagi menjadi 135. Lalu di bagian keyframe selanjutnya hapus tambahkan, lalu tambahkan itu 2 keyframe. Setelah ini terapkan JTPS versi kalian atau versi gue sendiri, yaitu di bagian keyframe kiri geser ke bawah lalu ke kanan, tipiskan.
Untuk keyframe kedua atau keyframe ke tengah ini geser ke kanan lalu tipiskan sesuai video. Lalu untuk keyframe ketiga ini geser ke atas lalu tipiskan sesuai video. Nah, untuk cara penipisannya sama saja seperti sebelumnya. Dan di sini gue akan mempercepat sedikit. Lalu untuk di bagian titik bit selanjutnya, di bagian keyframe tengahnya tambahkan keyframe maksudnya. Nah, setelah ditambahkan keyframe di bagian tengahnya, atur di bagian dasar. Nah, untuk di bagian dasar atur menjadi putar menjadi negatif menjadi 6 derajat plus 6 derajat. Lalu skala perbesar menjadi 140. Lalu tambahkan keyframe di bagian titik bit selanjutnya. Setelah ini tambahkan yaitu 2 keyframe kiri dan kanan, kanan dan kiri. Nah, untuk keyframe kiri ini nih, di keyframe pertama, anggap keyframe pertama. Nah, geser ke bagian bawah lalu ke kiri. Setelah ini tipiskan sesuai video. Lalu di keyframe kedua atau keyframe tengah geser ke bagian kiri lalu tipiskan sesuai video. Lalu di keyframe ketiga atau keyframe kanan, saya sebut keyframe kanan, geser ke bagian atas lalu tipiskan sesuai video. Setelah ini untuk cara penipisannya sama. Jadi gue akan mempercepat sedikit. Sama seperti sebelumnya. Nah, setelah ini tambahkan keyframe di bagian tengah ini. Di bagian tengah atur bagian dasar untuk putar, atur menjadi putar untuk derajat itu jadi 0. Untuk skala atur menjadi persenan menjadi 115. Nah, di bagian keyframe kanan paling kanan tambahkan keyframe lalu tambahkan keyframe 2 keyframe di bagian kanan dan bagian kiri. Nah, terapkan ya tipis versi kalian atau versi gua sendiri. Untuk tutorialnya cukup lihat video lagi, ulangi video ini. Nah, di bagian keyframe pertama ini geser ke bagian bawah lalu ke kanan. Setelah ini tipiskan. Lalu di bagian keyframe tengah, ya anggap keyframe kedua, anggap keyframe tengah, geser ke bagian kanan lalu tipiskan seperti video ini. Lalu untuk keyframe ketiga geser ke atas lalu tipiskan seperti video ini. Lalu untuk lebih mulusnya lagi sama seperti tutorial cara finishing sebelumnya ini nih, atau lebih detailnya lihat saja di video tutorial jadi tipis di video sebelumnya. Untuk linknya sudah ada di pin komentar atau di deskripsi. Dan hasil sementara akan seperti ini. Agak lag sih. Nanti kita lihat hasilnya di bagian akhir saja. Nah, langsung ke bagian efek atau efek. Nah, untuk bagian efek yang foto pertama ini kita tambahkan yaitu efek bermain pendulum. Efek bermain pendulum di bagian klub malam. Nah, yang ini. Objek ke semua video lalu potong sampai 1 foto saja. Tambahkan keyframe lalu perlebar foto bermain pendulumnya, perlebar efek bermain pendulumnya, lalu tambahkan yaitu keyframe di bagian akhir, lalu tambahkan juga keyframe di bagian tanda bit sebelumnya. Ya, 1 tanda bit pertama, 2, 3, 4, 5. Nah, tanda bit pertama, tanda bit kelima tambahkan keyframe, dan tanda bit ke-6 tambahkan keyframe.
Lalu tambahkan keyframe lagi di bagian pas tanda bit di foto kedua ini. Lalu tambahkan keyframe di bagian ujung, dan di bagian sebelumnya tambahkan keyframe. Jadi totalnya ada 2, 4, 6, ada 6 keyframe. Di bagian tanda bit pertama, titik bit kuning pertama, lalu di bagian titik bit kuning ke-5, dan di bagian pas transisi, di bagian foto kedua tanda bit pertama, bagian akhir, dan sebelum tanda bit kuning yang foto kedua. Nah, di bagian keyframe pertama ini guys, atur bagian intensitas, atur menjadi 10. Dan untuk bagian putar kita atur efeknya menjadi 0. Lalu untuk kecepatan kita atur menjadi 50 saja. Dan untuk bagian pertajam atur menjadi 0. Untuk keyframe kedua atur intensitas menjadi 40. Dan untuk bagian putar atur menjadi 0. Untuk bagian kecepatan kita atur menjadi 50. Untuk bagian pertajam kita nolkan saja. Dan untuk bagian keyframe ketiga di bagian efek bermain pendulum, atur intensitas menjadi 61. Dan untuk bagian putar nolkan, kecepatan atur menjadi 50. Untuk bagian pertajam kita nolkan. Dan untuk keyframe keempat ini kita atur intensitas kita atur menjadi 61. Dan untuk bagian putar nolkan. Untuk kecepatan atur menjadi 50. Dan untuk bagian pertajam nolkan. Lalu untuk keyframe selanjutnya di bagian keyframe kelima kita atur kecepatan menjadi 20, intensitas menjadi 20. Lalu di bagian putar nolkan. Lalu di bagian kecepatan atur menjadi 50. Untuk pertajam kita atur menjadi nolkan saja. Lalu di keyframe terakhir di bagian efek bermain pendulum, intensitas 0, putar 0, kecepatan kita atur menjadi 50. Lalu pertajam 0. Setelah ini tambahkan yaitu grafik atau kurva. Yaitu untuk yang kurva pertama tambahkan, tak perlu tambahkan grafik. Dan untuk foto kedua, untuk keyframe kedua maksudnya, untuk keyframe kedua di bagian efek bermain pendulum ini kita tambahkan yaitu kurva atau grafik keluar 1. Selanjutnya keluar 1. Lalu selanjutnya keluar 1. Dan yang terakhir yaitu masuk 1. Nah, setelah ini kita tambahkan yaitu overlay green screen mata laser. Nah, yang ini lalu tekan gabungan yaitu filter. Terapkan ke bagian mata. Lalu atur kecepatan menjadi pas satu foto saja, yaitu 4 detik. Atur menjadi 4 detik 0,4x kecepatan. Lalu volume atur menjadi 0. Nah, setelah itu tambahkan yaitu overlay lagi, yaitu yang kotak-kotak. Nah, yang ini lalu tekan ke campuran yaitu filter. Paskan ke bagian foto kiri, bagian mata kirinya. Lalu atur kecepatan
kecepatan sampai satu foto saja, yaitu 0,4x. Atur menjadi 0,5. Kalau yang ini lu potong. Volume atur menjadi 0. Nah, setelah ini tambahkan yaitu efek selanjutnya, yaitu efek cermin. Efek cermin di bagian lensa. Lalu di bagian foto ketiga, terapkan ke foto ketiga di bagian tanda bit yang kecilnya ini, titik bit yang kecil ini. Dua efek, terapkan ke dua tanda bit yang kecil di bagian foto ketiga. Nah, setelah ini tambahkan efek yaitu distorsi riak. Untuk bagian transisi gelombangnya kita tambahkan yaitu efek distorsi riak di bagian distorsi. Lalu potong. Nah, sampai sini. Lalu potong sampai ke tanda bit pertama. Nah, pindah. Lalu terapkan di bagian pertama ini tanda bit kiri, dan di bagian tanda bit kedua. Ya, bagian kanannya ya. Nah, segini aja. Lalu tambahkan yaitu 3 keyframe di bagian kiri objek ke semua video terlebih dahulu, lalu tambahkan yaitu 3 keyframe bagian kiri, kanan, dan tengah. Untuk mentahan mata lasernya sudah ada di pin komentar untuk bahan-bahannya atau di deskripsi. Nah, di bagian keyframe kiri ini geser ke bagian pertajamnya. Pertajam atur menjadi 0, untuk kabur atur menjadi 0, dan untuk ukuran kita atur menjadi 30. Untuk kecepatan atur menjadi 10. Untuk bagian intensitas dan putar kita nolkan saja. Untuk bagian keyframe kirinya, keyframe pertama di bagian efek distorsi riak. Nah, untuk bagian efek di bagian efek ini, di keyframe kedua ini, di bagian efeknya atur pertajam nolkan, kabur juga nolkan, lalu ukuran kita atur menjadi 30. Dan untuk ukuran untuk kecepatan atur menjadi 10, untuk ukuran 30. Untuk intensitas kita atur menjadi 0. Untuk putar kita atur menjadi 100. Lalu di keyframe ketiga atur untuk bagian pertajam dan kabur nolkan saja. Ukuran atur sama seperti sebelumnya yaitu 30. Untuk kecepatan atur menjadi 10. Dan untuk yang terakhir yaitu intensitas nolkan, untuk putar kita nolkan saja. Lalu tambahkan yaitu kurva atau grafik, yaitu masuk 1, masuk 3, masuk 1, dan keluar 1. Di sini kita potong saja, lalu terapkan seperti ini. Setelah ini salin efeknya, dan untuk bagian efek selanjutnya di foto ketiga kita tambahkan yaitu efek distorsi riak. Untuk bagian jejak gelombangnya kita tambahkan yaitu distorsi riak di bagian distorsi. Tambahkan efek distorsi riak, lalu objek ke semua video potong sampai 1 tanda bit atau 1 titik kuning ini. Lalu tambahkan yaitu 2 keyframe kiri dan kanan. Nah, untuk keyframe kiri pertajam dan kabur nolkan. Untuk bagian kecepatan ukuran kita atur menjadi 25. Untuk ukuran atur menjadi 25. Untuk bagian kecepatan atur menjadi 10. Dan untuk bagian intensitas dan putar kita nolkan, putar 100 kan. Lalu di bagian keyframe kedua
pertajam kabur nolkan, ukuran kita atur menjadi 10, kecepatan atur menjadi 25. Lalu untuk bagian intensitas nolkan, putar nolkan. Tambahkan yaitu kurva. Tak perlu pakai kurva saja, lalu kita salinkan. Lalu salinkan lagi, pindahkan ke bagian yang kecil. Terapkan efek ini ke semua tanda bit, semua titik bit, atau ke semua JJ atau ke semua jedak-jeduknya. Terapkan rumusnya tiap JJ di foto ketiga ini. Lalu setelah ini kita tambahkan yaitu efek gerakan blur, gerakan blur atau Gaussian blur kalau udah salah di bagian pembukaan dan penutupan. Oh, yang di bagian lensa maksudnya, gerakan samar. Checklist, lalu objek ke semua video, potong tiap JJ. Tambahkan 2 keyframe kiri dan kanan. Lalu di keyframe kiri atur horizontal dan intensitas 100, untuk bagian yang keyframe kedua nolkan semua. Lalu terapkan yaitu grafik atau kurva keluar 1. Terapkan tiap JJ. Terapkan rumus ini tiap JJ atau tiap tanda bit atau tiap tanda titik kuning ini. Setelah ini kita lanjut ke bagian transisi. Nah, untuk transisi pertama kita tambahkan yaitu di bagian foto pertama ini, transisi pertama kita tambahkan yaitu transisi di bagian overlay, yaitu campur. Atur menjadi 0,3s, atur menjadi 0,3s. Lalu di bagian yang green screen ini nih, yang pertama nih kita tambahkan yaitu animasi masuk, yaitu pudar masuk. Nah, setelah ini kita tambahkan di transisi selanjutnya. Di bagian transisi ketiga ini tambahkan yaitu transisi di bagian gangguan, yaitu gangguan kedua. Nah, yang ini atur menjadi 1,1s. Nah, ini checklist. Lalu di bagian foto pertama kita tambahkan yaitu animasi masuk perbesar 1. Atur menjadi 1,6s. Nah, setelah ini kita tambahkan yaitu efek vignette di bagian lensa. Untuk yang bagian terakhir kita tambahkan yaitu efek vignette di bagian lensa, lalu objek ke semua video. Terapkan ke semua foto. Setelah ini kita ekspor saja.